Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suaidin dari Fakultas Agama Islam, Prodi Penyiara Komunikasi Penyiara Islam, berasal dari Pendidikan Ulama Tarji Muhammadiyah. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai tentang tugas saya, yaitu mengenai tentang teori komunikasi, teori paradigma naratif. Mungkin teori paradigma naratif ini tidak terlalu asing mungkin didengar oleh kita semua, gitu kan. Mungkin sering kita dengar kepada teman-teman yang lain atau lain sebagainya. Jadi maksud daripada teori paradigma naratif ini adalah yang dimana bahwa pada dasarnya manusia itu memiliki sikap, memiliki kepribadian yang dimana mereka suka bercerita, gitu kan. Jadi manusia ini akan luluh dengan cerita-cerita yang indah, cerita-cerita yang bagus, atau argumen yang baik oleh pencerita tersebut. Akan cepat luluh, akan merenungi sebuah cerita tersebut. Kemudian jadi paradigma naratif itu adalah bahwasanya manusia itu memiliki konsep, memiliki konsep hidup yang dimana manusia itu mengalami kehidupan dalam suatu bentuk narasi tersebut. Kemudian mengenai tentang asumsi, asumsi paradigma naratif. Jadi yang pertama, asumsi paradigma naratif yaitu yang dimana pada dasarnya manusia itu memiliki sikap atau memiliki kepribadian untuk bercerita atau pencerita, gitu kan. Yang dimana manusia ini memiliki antusias dalam bercerita, ya. Kemudian yang kedua, mengenai tentang keputusan, mengenai tentang pribadi, tentang dirinya. Apabila mereka ingin mengambilkan sebuah keputusan, mengenai tentang dirinya, maka mereka akan mengolah memikirkan apa efek daripada cerita tersebut. Apakah seorang pencerita tidakkah menyinggung perasaan temannya atau komunikatornya, karena pencerita itu adalah sebagai komunikan, maka komunikan itu menyampaikan pesan atau menceritakan sesuatu yang dialami oleh dirinya kepada komunikator. Kemudian yang kedua yaitu pertimbangan yang sehat itu ditentukan oleh sejarah atau biografi budaya. Jadi pertimbangan yang sehat, pertimbangan yang baik itu ditentukan daripada budaya ataupun sejarah di dalam suatu daerah tersebut, atau biografi ataupun karakter seorang itu tergantung daripada yang dimana orang itu harus menyampaikan sesuatu sesuai dengan kondisi daripada di kalangan tersebut. Dan selanjutnya yaitu nomor 4, yaitu rasionalitas. Itu didasarkan pada penilaian orang mengenai tentang konsistensi dalam kebenaran dalam sebuah cerita tersebut. Dari penilaian cerita tersebut itu tergantung daripada rasionalitas, tergantung daripada rasionalitas seseorang dalam menilai sebuah cerita tersebut. Apakah cerita itu merupakan benar, apakah cerita itu sebuah khayalan ataukah nyata, gitu kan. Jadi memiliki rasionalitas. Selanjutnya mengenai tentang konsep kunci dalam pendekatan naratif, yang dimana ada beberapa konsep kunci dalam pendekatan naratif. Ada mengenai tentang narasi, deskripsi verbal atau non verbal. Jadi ada beberapa cara pendekatan, konsep kunci dalam pendekatan naratif tersebut, yaitu
bisa juga dengan verbal, secara verbal ataupun secara non verbal tersebut. Dan yang kedua pendekatan yaitu mengenai tentang dengan cara rasionalitas naratif, yang dimana adalah standar untuk menilai dari cerita yang dipercayai, mana yang dipercayai atau mana yang diabaikan, yaitu itu nomor 2 mengenai tentang rasionalitas naratif, standar penilaian seseorang dalam cerita tersebut, apakah ini ceritanya dipercayai atau ceritanya ini diabaikan atau ceritanya sebuah khayal atau nyata gitu kan. Kemudian yang ketiga yaitu mengenai tentang konsistensi atau konsistensi dalam internal seorang pencerita tersebut. Jadi ada beberapa tipe mengenai tentang koherensi tersebut. Yang pertama yaitu mengenai tentang koherensi struktural, yang dimana seorang pencerita ini yang dimana mengolah sebuah kata itu dengan struktur, dengan tersusun, agar seorang pendengar tersebut bisa memahami atau menikmati keindahan dalam bercerita tersebut, supaya elemen-elemen cerita tersebut mengalir dengan lancar, dengan baik, tersusun dengan baik, itu maksudnya. Dan yang kedua yaitu mengenai tentang tipe mengenai tentang tipe koherensi tersebut, yaitu yang kedua yaitu koherensi material, yang dimana merujuk pada tingkatan kongruensi antara satu cerita dengan cerita yang lainnya, sepertinya akan berkaitan. Misalnya ini antara cerita yang satu dengan cerita yang dua bisa secara teratur, maksudnya secara teratur sehingga sambung menyambung itu. Cerita yang satu dengan cerita yang lain itu bisa sambung menyambung daripada cerita, sehingga kemudian kenikmatan atau keindahan sehingga seseorang bisa menikmati keindahan daripada cerita tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu mengenai tentang koherensi karakterologis, yang dimana apakah sebuah karakter dalam cerita ini dengan cerita ini, karakter dalam sebuah cerita ini dipercaya atau tidak gitu kan. Apakah karakter sebuah cerita ini bisa dipercaya atau tidak, atau cerita ini sebuah khayalan, ataukah apakah cerita ini nyata gitu kan. Tergantung daripada orang yang bercerita tersebut untuk menyampaikan atau menyusun struktur kata dalam bercerita tersebut. Kemudian yang keempat, kebenaran daripada reliabilitas dari sebuah cerita, jadi memiliki kebenaran tersebut. Dan yang kelima yaitu mengenai tentang logika yang sehat gitu kan. Dengan secara logika apakah cerita ini bisa nyambung nggak, atau bisa kita terima atau gimana gitu kan. Mengenai tentang logika. Jadi cerita tidak hanya kita menerima secara fundamental, yang dimana kita harus berpikir, memikirkan apakah cerita ini adalah sebuah fakta atau hanyalah sebuah khayalan semata saja. Mungkin sampai di sini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.